Silakan duduk Bapak Ibu. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saya berterima kasih bahwa hari ini saya mendapat kesempatan untuk hadir di sini dalam rangka mengikuti ibadah. Jadi memang kehadiran kami di sini dalam konteks kami hadir sebagai bagian dari pengurus Badan Pekerja Wilayah GKSI se-Jabodetabek. Jadi saya memang ditunjuk sebagai ketua begitu. Lalu ada sekretarisnya hadir juga bersama kita hari ini, Ibu Dr. Pemida, gitu ya. Saya kira semua kenal. Ibu yang ada di depan, di samping Pak Pendeta begitu ya. Baik, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi, nama saya Yonas Muandei. Asalnya dari Nusa Tenggara Timur. Oleh anugerah Tuhan, saya ada di sini dan tinggalnya di kampung DKI, yaitu Kampung Pulo, tidak jauh dari sini. Pak Pendeta tahu banget, gitu ya, tahu banget. Baik, saya sudah berkeluarga, istri saya orang Batak, gitu ya. Kami tinggal di Kampung Pulo, anak saya 3 orang. Ya, itu sedikit perkenalan saya dan kita masuk dalam firman Tuhan. Berdasarkan apa namanya? Kalau ini apa namanya? Baki. Ya, ada panduan. Panduan yang diberikan kepada saya, maka saya mempersiapkan firman itu berdasarkan panduan yang diberikan. Karena ada beberapa ayat yang dipilih, maka saya pilih Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 21. Ada beberapa ayat yang dipilih, tapi saya hanya memilih Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 2. Ayat 1 sampai 21. Saya kira kita datang untuk mendengar Tuhan bicara kepada kita, maka kita akan mengambil bagian secara bersama-sama, kita baca secara silih berganti sampai pada ayat yang ke-21. Saya memulai dengan ayat yang ganjil, jemaat Tuhan memulainya dengan ayat yang genap. Kita mulai. Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di suatu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di desa kita. Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma. Baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semua berbincang-bincang sambil berkata suara pada yang lain, apakah artinya ini? Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan 11 rasul itu, dan dengan suara nyaring dia berkata kepada mereka, hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem,
Ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Tetapi itulah yang difirmankan Allah kepada Nabi Nuh. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga di atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan mencurahkan roh pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Dan aku akan mengadakan mujizat-mujizat di atas, di langit, dan tanda-tanda di bawah, di bumi, darah dan api dan gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita, dan bulan menjadi darah seperti bintang Tuhan, hari besar dan mulia itu. Kita secara bersama-sama, dan barang siapa berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Ya, itu firman Tuhan yang kita baca dari beberapa ayat. Tema yang diberikan adalah bersedia menjadi saksinya. Sekali lagi, bersedia menjadi saksinya. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bersedia menjadi saksinya itu berarti paling tidak orang harus mengalami siapa yang harus disaksikan. Tentu itu harus disaksikan kepada orang lain. Tapi kalau kita baca di dalam bacaan yang sudah kita pelajari tadi, kita baca secara bersama-sama, tentu menjadi saksi itu dimulai dari para murid. Saksi itu dimungkinkan karena Roh Kudus turun ke atas mereka, dan kemudian mereka yang mengalami peristiwa langsung dengan Yesus, mereka dapat menyaksikan siapa Yesus itu. Jadi tepatlah tema yang diberi, bersedia menjadi saksinya atau menjadi saksinya. Beberapa poin yang saya pilih untuk menjadi bagian dari bersedia menjadi saksinya. Pertama adalah kemampuan untuk menjadi saksinya itu disebabkan karena pencurahan Roh Kudus. Jadi bersedia menjadi saksinya itu berkait dengan pencurahan Roh Kudus. Para murid yang ketakutan, para murid yang berdiam diri, para murid yang tidak punya harapan. Oleh karena Yesus sudah mati, kemudian dia bangkit dan dia masuk di dalam dimensi atau dalam dunia yang tidak nampak. Biasanya mereka bicara dengan Yesus, biasanya mereka bergaul dengan Yesus, berjalan bersama dengan Yesus. Tapi ada waktunya Yesus tidak bersama dengan mereka. Tetapi ada perintah bahwa mereka harus menjadi saksinya. Itu wajar saja dilakukan oleh karena secara pengalaman pribadi mereka punya kedekatan dengan Yesus. Mereka lihat Yesus, makan bersama-sama dan seterusnya. Sehingga kalau mereka bicara tentang Yesus kepada orang lain, mereka punya pengalaman. Jadi murid-murid atau orang-orang Kristen pada waktu itu punya pengalaman langsung dengan Yesus Kristus. Atau kita dapat katakan bahwa para murid punya pengalaman langsung dengan Yesus Kristus. Sehingga kalau mereka dituntut menjadi saksi Yesus Kristus, ya mereka kuat sekali dalam kesaksian. Karena apa? Mereka pernah melihat, mereka pernah mendengar, bahkan bersama-sama dengan Yesus. Lalu setelah para murid, siapa yang pernah melihat Yesus secara fisik? Tidak ada. Orang Yahudi pun tidak ada. Bahkan dalam perkembangan selanjutnya sampai ke orang Eropa, kemudian orang Eropa datang ke Indonesia, tidak ada orang Eropa yang melihat langsung Yesus. Tetapi mereka harus menjadi saksinya. Mengapa demikian? Poin pertama adalah pencurahan Roh Kudus itu memungkinkan orang bersedia menjadi saksinya. Jadi kalau Roh Kudus itu dicurahkan, maka dialah yang bekerja di dalam diri setiap orang.
Sehingga ada yang mengambil keputusan untuk meninggalkan kampung halamannya, untuk meninggalkan negaranya, untuk meninggalkan sanak saudaranya, dan tidak pulang ke negara asal mereka. Saya kira di Indonesia banyak orang yang punya nasib demikian. Banyak para misionaris yang punya nasib demikian, mereka rela tinggalkan kampung halaman mereka, datang ke Indonesia dalam rangka menjadi saksinya. Ada yang dimakan, ada yang hidup, dan kemudian mereka melayani, dan pelayanan mereka begitu berkembang. Jadi pertama, menjadi saksinya berarti kita bergantung kepada karya Roh Kudus. Karena karya Roh Kudus itulah yang memampukan kita untuk bersaksi. Karena apa? Kita tidak punya pengalaman secara jasmani dengan Yesus. Kita semua punya pengalaman rohani, tidak ada yang punya pengalaman jasmani dengan Yesus. Yang punya pengalaman langsung, punya pengalaman historis dengan Yesus adalah para murid. Kalau sekarang saya bicara Pak Yeremia, Pak Pendeta Yeremia, saya punya pengalaman langsung. Sehingga kalau saya bicara kepada orang lain tentang Pak Yeremia, ya saya lihat Pak Yeremia itu. Saya bergaul dengan dia, saya hidup bersama dengan dia. Karena apa? Saya lihat langsung. Kalau kita sekarang disuruh menjadi saksinya, itu kita hanya mengalami pengalaman secara rohani jamahan Tuhan yang memungkinkan kita untuk menjadi saksinya. Jadi pertama tadi, mari bagaimana kita memberi diri kita dalam pimpinan Roh Tuhan. Ya, ada yang punya penafsiran macam-macam bahwa Roh Kudus itu bisa turun naik. Ada yang menyatakan bahwa Roh Kudus itu sekali dicurahkan, dia tidak turun naik lagi, dia berkarya di bumi ini. Saya kira jemaat yang hadir hari ini juga mengalami pengalaman. Roh Tuhan itu tidak kelihatan, tetapi karyanya, kuasanya teralami dalam diri setiap orang. Itu poin yang pertama. Jadi kalau mau supaya jemaat Tuhan di tempat ini, bahkan kita semua untuk bersedia menjadi saksinya, tidak boleh lupa karya Roh Kudus. Tidak boleh lupa pribadi Roh Kudus. Karena dialah yang bisa berkarya dalam hati orang. Itu poin pertama. Sehingga apapun usaha kita, apapun dorongan kita untuk orang menjadi saksi Kristus, ia bergantung sepenuhnya bagaimana Roh Kudus berkarya dalam dirinya. Karena Roh Kudus itulah yang membuat dia berani untuk dia menyaksikan Yesus kepada orang lain. Ada yang mungkin berani bersaksi tentang Yesus itu kepada orang tuanya. Ada yang mulai berani keluar dengan resiko taruhan nyawa. Ada yang mulai bicara nama Yesus atau mulai memberitakan Injil di tempat-tempat yang mungkin bisa saja berpotensi untuk ditangkap. Jadi ketika Roh Tuhan itu bekerja di dalam diri kita, memang ada ketakutan. Ada ketakutan dalam diri kita, tetapi semangat menjadi saksi itu terus. Jadi bergantunglah pada Roh. Itu poin yang pertama. Lalu poin yang kedua, bersedia menjadi saksinya tidak lain adalah melalui bahasa roh. Jadi menjadi saksinya melalui bahasa roh. Nah, jangan salah paham apa yang saya sampaikan ya. Jadi menjadi saksinya melalui bahasa roh itu ada dalam teks yang kita baca. Ketika Roh Tuhan turun atau Roh Kudus turun, para murid bicara dalam bahasa Roh Tuhan. Artinya bahasa yang dimengerti, bukan bahasa yang tidak dimengerti. Jadi sekali lagi, ketika Roh Kudus turun, para murid itu bicara dalam bahasa di dunia, tetapi bahasa yang dimengerti. Maka daerah-daerah yang disebutkan di sini, misalnya ada Partia, Media, Elam, Mesopotamia, semua punya bahasa. Tetapi para rasul itu tidak mempelajari bahasa itu. Itu secara secara spektakuler, secara mujizat, secara secara langsung mereka bisa bicara bahasa-bahasa tersebut. Jadi kemampuan untuk membahasakan bahasa orang lain tanpa dipelajari itu memang diberikan oleh Roh. Jadi pertama,
menjadi saksi itu tidak bisa tanpa bahasa. Ada juga yang bisa bahasa isyarat dan lain sebagainya. Tetapi menjadi saksi Kristus atau bersedia menjadi saksi Kristus harus dilakukan melalui bahasa. Tidak mungkin tanpa melalui bahasa, harus melalui bahasa. Tetapi dalam kekristenan kita berjumpa dengan apa yang disebut dengan bahasa roh. Ada bahasa roh yang dimengerti, ada bahasa roh yang tidak dimengerti. Kalau bahasa roh yang tidak dimengerti adalah bahasa yang terjadi di Korintus itu. Oleh karena itu Paulus meminta supaya ada yang menerjemahkan bahasa itu. Karena itu orang yang menyebutkan juga kita tanya dia tidak mengerti. Apa yang sedang diucapkan dia juga tidak mengerti. Kalau tidak tanya, kalau tidak percaya, tanyalah kepada saudara-saudara kita yang mengalami karunia dari Tuhan dan mereka bisa bicara bahasa yang tidak dimengerti itu. Teman saya berkecimpung sebelum saya kuliah di STT, teman saya berkecimpung dalam Youth for Christ. Salah satunya adalah mereka berbahasa. Saya bilang ya tidak apa-apa. Kalau itu ada dalam diri Anda dan banyak perubahan-perubahan yang terjadi dalam diri Anda, itu bagus. Itu bagus. Tetapi ingat, ada yang dimengerti, ada yang tidak dimengerti. Tetapi yang dimengerti juga, pada waktu para murid itu lakukan, mereka tidak belajar. Mereka tidak belajar, tetapi itu spontan. Spontan diberikan oleh Tuhan dan mereka bisa bicara. Gitu ya. Lalu apa hubungannya? Kalau kita melihat sebelum terjadinya peristiwa ini ada Babel. Bahasa dikacaukan. Bahasa dikacaukan. Tetapi ketika Roh Tuhan turun, bahasa itu dipulihkan. Sehingga bahasa itu dapat dipakai untuk menyampaikan kabar baik. Sehingga ketika kita di Indonesia bisa pakai bahasa Indonesia atau pakai bahasa apa saja yang ada di Indonesia ini. Karena dia juga termasuk bahasa roh. Gitu ya, bahasa roh. Jadi bahasa roh itu tidak hanya kepada bahasa yang biasa dalam pujian penyembahan keluar dari mulut seseorang, itu yang tidak dimengerti, sehingga butuh penterjemah. Tetapi bahasa roh juga, bahasa-bahasa di dunia. Tetapi ingat, dalam konteks bacaan kita itu para murid mengucapkan tanpa mereka mempelajari. Misalnya Bapak Ibu ada yang dipakai katakanlah di Thailand misalnya, tiba-tiba dia bisa bicara bahasa Thailand. Dia tidak belajar, tapi dia bisa ngomong bahasa Thailand. Itu berarti apa? Pengalaman murid-murid itu terulang lagi. Kalau kita lihat sejarah, apa yang terjadi di Amerika kemudian tersebar ke Indonesia dan mempengaruhi seluruh Indonesia, itu waktu pendeta Parham menumpangkan tangan, lalu ada yang namanya Agnes, itu dia bicara dalam bahasa yang baru. Rupanya setelah diteliti, itu bahasa Cina kuno. Jadi kemana saja dia pergi pelayanan, itu semua orang bisa seperti itu. Jadi dia orang-orang Amerika tidak mengerti bahasa Cina, tetapi waktu dia minta supaya dia didoakan, lalu dia ucap bahasa Cina tanpa dia pelajari bahasa Cina. Jadi ini bergantung sepenuhnya kepada karya Roh Kudus. Tetapi poin yang kedua hendak menegaskan kepada kita bahwa kita bisa menggunakan bahasa yang kita pakai untuk menjadi saksinya. Ketika kita bersedia menjadi saksi, maka kita harus bicara kepada orang lain. Ketika kita bicara kepada orang lain, atau waktu kita bicara dengan Tuhan juga kita pakai bahasa. Maka mari kita gunakan bahasa secara baik untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Itu yang kedua. Ini yang banyak ini. Jadi, kalau sekiranya terlalu lama, saya bisa diminta untuk berhenti. Poin yang ketiga. Poin yang ketiga adalah menjadi atau bersedia menjadi saksinya, berarti kita berkata-kata dalam bahasa yang dimengerti. Untuk apa? Berkata-kata dalam bahasa yang dimengerti untuk apa? Untuk menyatakan perbuatan-perbuatan Allah yang ajaib. Jangan lupa ya, ayat 11. Jadi bersedia menjadi saksinya
berarti kita bersedia berkata-kata dalam bahasa yang dimengerti, entah bahasa Indonesia atau bahasa apa saja, tetapi bahasa yang olehnya menyatakan perbuatan besar Allah. Saya kira ada banyak kesaksian-kesaksian yang olehnya kita memahami poin ini. Saya suatu saat punya pengalaman, ada anjing dan babi. Babi ini kan saya dapat dari hutan. Masih belum terlalu besar, masih anak gitu ya. Jadi saya dapat, kemudian maksudnya saya lempar, pingsan, saya bawa ke rumah. Lalu anjing, bagaimana menyatukan anjing dan babi? Bapak Ibu susah sekali. Dan waktu itu saya dengan semangat rohani saya bilang, Tuhan Yesus, anjing, babi ini, binatang ini adalah kuasamu. Saya minta supaya dua ini menjadi sahabat, menjadi binatang. Dalam beberapa hari itu bisa. Jadi kalau saya pergi sekolah, saya harus kurung dua binatang ini. Tapi ketika saya pulang dari sekolah, saya lepas dua-duanya, kemudian bisa bermain bersama-sama. Waktu saya kuliah, ada kos kaki saya yang satu-satunya gitu ya, kos kaki saya yang satu-satunya yang saya pakai. Tiba-tiba ditemukan hanya satu saja, jadi saya jemur di atas bata, satunya hilang. Kemudian satunya saya temukan di dalam bata. Waktu kami bongkar ternyata ada tikus. Jadi saya setelah dapat satu, kemudian saya masuk ke kampus, lalu saya masuk ke kamar, saya berdoa, Tuhan, ini kos kaki saya satu-satunya. Jadi kembalikan kos kaki saya itu. Kalau ada binatang yang membawa, kembalikan kos kaki saya itu. Kemudian hari berikutnya saya tergerak lagi untuk memeriksa. Ternyata di tempat di mana saya menemukan tikus dan anak-anaknya itu, saya menemukan kos kaki saya di bawah ada di situ, tanpa digigit juga, masih utuh. Saya kira kita semua punya pengalaman dengan Tuhan, pengalaman ajaib dengan Tuhan. Jadi Bapak dan Ibu, saudara-saudara yang dikasihi, hal-hal itu bisa juga kita saksikan kepada orang lain. Sehingga kita berkata-kata dalam bahasa yang dimengerti. Untuk apa? Untuk menyatakan karya Tuhan yang besar yang kita alami dalam diri kita, atau karya Tuhan yang besar yang menyelamatkan diri kita. Jadi poin yang ketiga, kita mesti berkata-kata dalam bahasa yang dimengerti untuk menjadi saksinya. Jadi untuk menjadi saksinya, kita bisa bicara dalam bahasa yang dimengerti. Saudara, kita memang berbeda budaya. Suatu saat, mohon maaf ya, kalau ini tidak bermaksud untuk menyindir. Suatu saat ada ujian. Lalu teman dosen saya hendak menyatakan sesuatu. Lalu dia bilang, keluarkan apamu supaya kumasukkan apaku ini. Nah ini kan tidak banyak yang dipahami, kecuali saudara-saudara kita dari Batak ya. Mereka mengerti apa maksudnya, gitu ya. Tapi kami orang-orang dari daerah lain tidak mengerti. Sama dengan contoh, saya kasih contoh. Sapi makan. Kalau kami orang timur sudah ngerti itu. Atau makan sudah. Nah, makan sudah itu bukan kegiatan makan itu sudah selesai. Tetapi itu baru mengajak. Gitu. Baru mengajak untuk makan. Tapi dia bilang makan sudah. Itu menjadi persoalan besar. Sehingga waktu saya di Kalimantan, mereka bilang, Pak, di sini banyak hamba-hamba Tuhan dari timur, tapi khotbah mereka kami tidak mengerti. Saya bilang, iya, bisa. Karena apa? DM atau MD gitu ya? Iya, itu persoalannya. Anak babi gitu ya, babi anak kami sebutnya, babi anak. Makan sudah, tidur sudah. Jadi ini memang menjadi persoalan, tetapi semakin kita berupaya, maka kita semakin mengerti, oh inilah yang dimaksud. Misalnya waktu kami perkunjungan ke Solo baru-baru ini, teman saya bersaksi waktu dia kuliah di STI. Saya biasa bonceng teman-teman wanita, tetapi saya tidak mengapakan dia. Mengapakan dia kan
Kami orang-orang budaya lain kan tidak mengerti itu, mengapakan dia itu maksudnya apa. Gitu ya, mengapakan dia. Kalau orang-orang Batak pasti mengerti ya, apa maksudnya. Ya, jadi itu persoalan budaya. Lalu poin yang keempat, bersedia menjadi saksinya, itu berarti bahwa peluang untuk menyatakan hal-hal yang dikaryakan oleh Tuhan sehingga orang lain menjadi tercengang dan termangu-mangu. Ayat yang ke-12 dan 13. Kita baca. Saya baca ya. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata si orang kepada yang lain, apakah artinya ini? Waktu para murid itu bicara dalam bahasa-bahasa yang sudah disebutkan tadi, mereka heran, mereka termangu-mangu, mereka mungkin kalau dibilang mereka buka mulutnya, mungkin lalat masuk di mulutnya juga mereka tidak sadar itu. Mereka termangu-mangu, terkesima. Apa yang Tuhan lakukan? Jadi menjadi saksinya berarti apa? Peluang kita untuk apa? Membuat orang lain apa? Termangu-mangu. Membuat orang lain takjub. Takjub karena apa? Karena kuasa Tuhan itu. Tadi ngobrol dengan Pak Pendeta waktu COVID itu, Pak Pendeta dan istrinya rajin berkunjung begitu Pak Pendeta ya. Waktu cerita itu saya punya pengalaman yang buruk di Papua. Waktu terjadi COVID itu yang lagi ganas-ganasnya itu saya di Papua. Jadi ada ponakan saya menikah di sana, bapaknya meninggal, saya harus menggantikan ponakan kami. Pulang dari Wamena ke Sentani, ada teman mengingatkan Bapak, di sini biasa, jadi Bapak jangan kaget kalau turun ke bawah, maksudnya ke Sentani ada perubahan-perubahan. Ternyata betul juga. Sampai di sana, setelah masuk pemeriksaan di rumah sakit, lalu kami tunggu beberapa jam kemudian, orang lain sudah pengumuman, saya punya masih mereka mondar mandir. Saya bilang, ada apa mereka mondar mandir? Saya periksa KTP saya warga DKI. Jangan-jangan warga DKI sehingga ada dananya yang besar begitu ya. Saya pikir-pikir. Lalu tidak lama kemudian mereka datang lalu bicara, Bapak positif. Bapak positif. Saya bilang, saya sehat-sehat begini positif. Dan waktu itu saya sangat tertolong sekali karena virus itu bukan virus yang ganas. Artinya sudah lemah. Sudah lemah dalam tubuh saya sehingga dia tidak bisa menjalan kemana-mana. Mengapa? Karena sudah divaksin begitu ya. Tetapi waktu itu, untunglah yang antara saya itu masih satu suku bangsa dengan saya, dia sudah terbiasa melayani orang demikian. Dibilang, Bapak, kita nginap di rumah saya. Saya bilang tidak apa-apa. Bagaimana dengan anakmu, istrimu? Oh, istri saya dan anak-anak saya sudah kembali ke Atambua sana. Oke lah kalau begitu. Waktu sampai di rumahnya, saya dikasih kamar khusus, piring khusus. Saya rasa ngeri juga saya bilang. Kalau saya di rumah sakit mungkin bisa mati, gitu ya, bisa mati. Karena apa? Di rumah sakit mungkin dikasih makan, mau makan tidak ya? Terserah. Waktu itu saya bilang saya tidak mau masuk rumah sakit. Saya rawat di rumah saja. Ya, isolasi mandiri namanya ya. Kalau enggak saya sudah lewat begitu. Jadi mereka minta, saya bilang enggak mau saya. Jadi ya, kita dapat mengalami kuasa Tuhan, karya Tuhan yang luar biasa di dalam diri kita masing-masing oleh karena apa Tuhan terus menyatakan kuasanya. Jadi itu membuat orang lain yang mendengar juga mereka heran. Mengapa orang-orang ini masih hidup? Mengapa orang-orang ini masih bisa melayani? Mengapa orang-orang ini masih bisa tersenyum, masih bisa bersemangat dan seterusnya. Walaupun ada kesulitan-kesulitan, tetapi mereka senyumnya tetap stabil, semangatnya tetap stabil. Itu poin yang keempat. Jadi kita bekerja, artinya Allah bekerja melalui kita sehingga orang lain yang melihat kita, mereka hanya menyatakan bahwa Tuhan mereka luar biasa. Lalu ini mungkin bagian yang terakhir ya Pak Pendeta ya.
supaya jangan terlalu lama. Menjadi saksinya melalui pemimpin yang membela jemaatnya. Gitu ya. Jadi bersedia menjadi saksinya artinya bersedia juga para pemimpin membela jemaatnya yang sedang dinilai kurang pas. Ada yang menilai itu mereka sedang mabuk gitu. Mereka sedang mengalami karya Roh Kudus dan mereka bicara bahasa-bahasa yang spektakuler. Tapi juga ada orang yang menilai secara negatif, oh enggak, mereka sedang mabuk itu. Maka dalam ayat yang ke-14 sampai 21, Petrus berdiri dan menyatakan kepada orang-orang yang sedang menilai kelompok yang berbicara dalam bahasa-bahasa yang spektakuler itu dan menyatakan bahwa mereka tidak mabuk seperti yang kamu duga karena baru jam 9. Mereka tidak mabuk, tetapi mereka sedang menggenapi apa yang Tuhan nubuatkan dalam perjanjian lama. Jadi ada peluang di mana pemimpin-pemimpin harus membela jemaatnya, harus mendukung jemaatnya, harus tepatnya adalah memberi pembelaan yang berarti kepada jemaatnya terhadap orang-orang yang sedang menyerang. Nah, kita sekarang itu ada para apologet yang bekerja dua kepentingan, bekerja untuk uang, bekerja untuk membela iman Kristen. Biasanya sekarang lagi marak di YouTube itu ya, marak di YouTube. Dan memang YouTube itu membuat orang semakin kreatif, semakin semangat mengerjakan sesuatu. Mengapa? Karena itu dinilai dengan uang. Karya mereka itu dinilai dengan uang, sehingga orang kemudian bersemangat. Tapi itu luar biasa gitu. Jadi YouTube hadir dan memberikan memberdayakan peta dan gambar Allah dalam diri kita, dalam arti kemampuan berpikir itu kita mulai gali secara baik. Coba Bapak Ibu perhatikan di YouTube. Kalau saya perhatikan misalnya orang-orang Thailand, itu perempuan-perempuan bisa jadi tukang. Mereka bisa plester begitu. Bagus sekali, mereka bisa pahat dan lain sebagainya. Mereka bisa gergaji, mereka bisa pegang itu macam-macam mereka kerjakan. Dan itu sangat bagus. Mengapa mereka lakukan itu? Memang mereka sudah terlatih untuk itu. Tetapi selain itu adalah bahwa kalau mereka lakukan itu, maka YouTube akan menghargai mereka dengan uang. Artinya kalau berhasil diterima, kalau tidak berhasil diterima ya tidak bisa, begitu ya. Maka orang kemudian berjuang supaya bagaimana dia berhasil. Tetapi tantangan di YouTube juga besar juga. Orang terus-menerus berjuang, bekerja supaya penontonnya semakin bertambah. Kalau tidak, maka dia semakin berkurang. Dia semakin berkurang, maka poin juga berkurang. Ya, jadi tidak mudah begitu. Tetapi Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada yang memang punya kemampuan untuk di publik, untuk membela iman Kristen yang sedang diserang. Tetapi juga kita juga harus bersedia menolong jemaat dalam hal membela. Lalu yang paling terakhir, ayat 21. Bersedia menjadi saksinya berarti senantiasa berseru kepada nama Tuhan. Ya? Kita harus senantiasa berseru kepada nama Tuhan. Tadi ada yang bersaksi, ada yang meninggal di kamar begitu, sehingga mungkin takut masuk ke sana. Lalu tindakan imannya dalam nama Tuhan Yesus yang masuk ke sana. Betul? Ibu yang tadi bersaksi. Jadi dengan saya tidak tahu siapa Pak Pendeta yang mengajarkan begitu. Mungkin Pak Pendeta Yeremia yang mengajarkan demikian. Itu bagus Pak. Ya, mengajarkan jemaat untuk mereka punya semangat demikian. Tidak banyak pendeta yang mengajarkan semangat jemaat demikian dalam nama Yesus. Tapi saya lihat di sini jemaat biasa juga ya, rohani mereka. Tempat yang saya tempatnya sekarang, dulu mereka bilang, rumah saya maksudnya, dulu mereka bilang itu tempat kuntilanak. Sehingga kalau maghrib mereka tidak berani lewat ke situ. Dan memang waktu itu masih sepi. Saya bilang tidak masalah, entah ada setan, entah ada kuntilanak apapun, saya masuk di situ, saya berdoa. Dan memang kalau di rumah saya tidak bilang, tapi
pada sasa tertentu kadang tuh bunyi-bunyi di kamar mandi. Tapi saya tidak peduli. Saya bilang ada setan di situ, saya tidak peduli. Yang ada pada saya adalah kuasa dalam nama Tuhan. Saya juga sering bilang ke anak. Jadi Bapak Ibu, banyak persoalan yang kita hadapi. Sakit penyakit seperti tadi ada yang bersaksi anaknya hampir step. Saya berulang kali masuk ke rumah sakit karena anak saya panas tinggi dan sampai step. Kalau sudah step dia akan masuk berulang-ulang ke rumah sakit. Jadi begitu dia panas kita sudah ketakutan. Karena apa? Nanti larinya ke apa? Anak saya berulang-ulang masuk ke rumah sakit dan saya bersyukur bahwa Tuhan bekerja melalui dokter ahli dan anak saya bisa tertolong. Karena sudah banyak urusan di rumah sakit, bahkan orang sudah memperkirakan anak saya tidak normal. Tapi Tuhan tolong. Saya bilang Tuhan tolong. Ada usulan dari kampung supaya namanya diganti. Saya kasih nama Medius Holy History Man. Namanya terlalu berat bagi dia. Saya pikir-pikir tidak ada masalah itu. Dari mertua saya usulkan, ayo namanya diganti. Saya bilang tidak, saya tidak ganti karena itu nama saya sudah beri, saya sudah doakan dan saya sudah beri, jadi tidak masalah bagi saya. Tidak apa-apa. Saya melihat Tuhan bagaimana Tuhan bekerja. Dan ternyata ya sesuai dengan namanya Tuhan menyatakan karya. Jadi kalau mau lihat Tuhan yang berkarya itu, Tuhan yang ajaib itu, lihat masa lampau. Lihat masa lampau dalam diri umat Israel, gereja Tuhan, mulai dari para rasul sampai dengan kita. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saya kira beberapa poin ini menjadi bagian penting dalam rangka bersedia menjadi saksi. Kiranya Tuhan Yesus menolong kita melalui firman. Kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur